Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Ayolah jamaah, alhamdulillah kita berkumpul sebagai wajiban usbu'iyat kita, kewajiban pekanan kita. Semoga Allah melindungi kita semua, membuat kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam, dan tentu saja yang paling khusus kita terhindar dari penyakit wabah COVID-19 yang sekarang ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Kita berharap semoga wabah ini cepat bisa diatasi dengan ikhtiar yang dilakukan oleh mereka-mereka yang diberikan Allah kemudahan untuk bisa menemukan vaksin ataupun obat terkait, dan juga mereka-mereka yang ditimpa penyakit, Allah memberikan kesabaran, kekuatan dan imunitas untuk akhirnya bisa kembali sembuh dan bisa beraktivitas bersama kita. Ada yang menarik bahwa di situasi seperti sekarang ini, bisa kita lihat dari masjid kita ini saja, akhirnya kita melaksanakan yang disebut dengan protokol kesehatan dengan target keselamatan jiwa. Harus kita pahami bahwa keselamatan jiwa itu menjadi tujuan utama dari agama, beragama. Jadi kalau kita belajar satu pelajaran dalam syariat Islam, itu ada istilah dirasah Islamiyah, maqasidus syariah, tujuan-tujuan bersyariat atau syariat. Itu yang pertama itu adalah jiwa, bagaimana menjaga keselamatannya, dan kita juga tidak boleh menjadi sebab rusak dan tidak selamatnya jiwa orang lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan dulu. Di posisi ini saya pikir upaya yang sudah dilakukan dan harus dilakukan, ini pendapat atau pandangan pribadi saya, menggunakan masker ini kelasnya sudah bab wajib ini. Di situasi ketika, ya tentu saja, karena saya bicara sebagai masyarakat awam lah, saya tak tahu saya Medan ini kayak mana, kira-kira begitu. Ya, Jakarta itu kita tahu parah. Medan bagaimana? Medan yang saya dengar sudah tinggi, sudah ribuan kasus ini. Ya. Bagi masyarakat awam seharusnya diberikan pengertian. Orang-orang yang bisa sampai untuk menyampaikan, memberikan pengertian ini memang di antara tokoh formal, harus juga tokoh-tokoh informal. Di kalangan muslim ya seperti para asatiz. Ini yang sering terjadi, ada kesalahan. Para asatiz misalnya mengatakan, atau di dalam tanda petik, karena saya pernah mengikuti sebuah diskusi dihadiri oleh profesor-profesor di bidang kesehatan, ada rupanya salah satu sebab, begitulah kira-kira analisanya, penyebab semakin merebaknya COVID ini adalah doktrin agama, dalam hal ini Islam. Saya tidak sepakat itu dengan bahasa doktrin agama dalam hal ini Islam, kecuali harus ada tambahan yang dipahami secara salah. Doktrin agama kalau dipahami secara salah, ya salah, menyesatkan dia. Apa doktrin itu? Gak perlu takut sama COVID, takut itu sama Allah. Dan saya sepakat, kalimat itu tidak salah, tapi jangan dipahami salah.
Kalimat yang tidak salah ini, ya memang nggak perlu takut sama COVID. COVID nggak bisa buat mati, COVID nggak bisa buat sakit. Karena yang bisa buat mati dan buat sakit itu cuma Allah. Gitu. Atas izin Allah. Terbukti saja orang kena COVID, ada orang kena COVID, tak ada tanda-tanda. Sehat walafiat. Apa namanya? Fit. Kan nggak sakit. Artinya COVID tidak berdaya buat dia sakit. Tapi ada orang sakit. Ya berapa persen sih orang yang sakit? Dari kasus COVID Indonesia di atas 200.000 kasus. Baru sekitar, ya ini mohon maaf, ini bukan kalimat menyederhanakan, bukan simplifikasi. Ya, 8.000-an yang meninggal. Yang dirawat dengan yang sembuh lebih dari separuh kasus COVID Indonesia. Gitu. Nah cuma, tolong jangan salah, itu yang saya bilang tadi. Doktrin agamanya benar. Kalau takut sama COVID, bisa syirik. Jadi memahaminya gimana? Nah, saya cuma takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, itu artinya kau siap ikut perintah Allah, kan? Iya. Kalau kau siap ikut perintah Allah, maka kau harus tahu sebenarnya Allah maunya apa yang harus kau lakukan ketika menghadapi peristiwa COVID ini. Tentu saja Islam sudah punya panduan, acuan yang harus kita pegang. Kalau wabah, negeri yang terkena wabah, yang tidak terkena, masyarakatnya tidak boleh datang ke situ. Jadi kalau bahasa yang kita sering dengar, lockdown. Tidak boleh ada yang dari dalam keluar, yang dari luar ke dalam. Dan lockdown itu bukan lantas yang di dalam juga harus di rumah. Sebenarnya nggak begitu. Kalau kita meneliti atau memahami lebih jauh, kuncinya sederhana. Orang-orang yang betul-betul diyakini sakit, maka dia harus diberikan penanganan khusus. Saya tidak mengatakan isolasi lah, ya, penanganan khusus terkait itu. Terus kemudian situasinya tidak seperti itu. Apa yang harus kami lakukan? Ya sudah. Saya mengatakan bahwa Allah tidak mau kita itu tidak selamat jiwa kita, dan jangan kita juga menjadi penyebab orang lain tidak selamat. Jangan sok pede lah. Oh, kalau Ustadz nggak mungkin kena, jangan sok pede. Tapi kan Ustadz sehat. Iya, itu yang dibilang. Kan COVID itu banyak yang OTG. Siapa yang mengatakan bahwa bahkan orang yang disuap sekalipun jika negatif, apakah dia akan terkondisikan selamanya negatif? Tidak ada jaminan untuk itu. Karena tidak ada jaminan itulah maka kita harus mengikuti apa aturan yang Allah suruh. Apa itu? Jangan membuat celaka. La darar wa la dirar. Ya, la dirar wa la darar. Kita jangan buat masalah dan jangan jadi sebab masalah dan jangan jadi terkena masalah. Kalau begitu Allah suruh kita pakai masker. Allah suruh kita jaga jarak. Allah suruh kita cuci tangan. Jadi sebenarnya itu adalah implementasi atau bahasa positif dari bahasa normatif syariah yang harus kita jalankan. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa saya pakai masker? Karena saya takut sama Allah. Kenapa saya jaga jarak? Karena saya takut sama Allah. Kenapa saya cuci tangan? Karena saya takut sama Allah. Kenapa saya harus pokoknya tidak masuk ke kerumunan dan macam-macam? Karena saya takut sama Allah. Bukan saya takut sama COVID. Karena COVID itu tidak berdaya, dia sama dengan saya, dia makhluk Allah, sama dengan saya. Persoalan dia hidup atau mati, urusan saya tidak tahu banyak lah. Tapi sama seperti masjid ini makhluk Allah. Maka saya mengikut apa yang Allah suruh harus saya lakukan. Kira-kira begitu pendekatan yang seharusnya kita buat. Ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Cuma saya ingin sebenarnya menegaskan satu hal terkait ini. Bersamaan dengan peristiwa yang memunculkan ketakutan besar, ada orang yang tetap saja semangatnya nggak ada takut-takutnya. Apa itu? Kebencian, ketidaksukaan, dan keinginan untuk menghabisi dalam tanda petik Islam dan semua komponen yang terkait dengan Islam. Gerakan untuk menghabisi Islam itu nggak berhenti karena COVID. Saya tidak perlu mendetailnya di khutbah ini.
Di Indonesia ini kadang-kadang kita nggak tahu ada kepleset aparatur dan macam-macam mengucapkan statement-statement yang kita tanda tanya. Di situasi begini masih ngerecokin hal-hal seperti itu. Yang membuat kita terperangah adalah percobaan. Sebenarnya tidak percobaan, sudah niat itu. Jadi kalau saya mengatakan itu bukan percobaan pembunuhan, memang sudah niat mau bunuh, cuma dengan izin Allah tidak terbunuh. Pisaunya udah nyancap. Posisinya sangat diyakini beliau akan menikamkan di bagian dada, ya, karena terkena di bagian bahu atau tangan, lengan. Upaya yang dilakukan itu sebenarnya ada tanda tanya besar. Ada apa ini? Saya mencoba objektif untuk melihat ini, dan saya melihat sebenarnya kebencian terhadap Islam itu sejak Islam itu lahir. Abu Jahal itu tahu betul Nabi Muhammad itu siapa. Abu Lahab itu lagi, itu bahkan ponakan dia Nabi Muhammad itu, ponakan kontan itu. Cuma apa yang membuat Nabi Muhammad dibenci? Nah ini yang benang merahnya sama. Saya kenapa Syekh Ali Jabir sebenarnya nggak benci sama Syekh Ali Jabir. Kenapa Habib Bahar masuk Nusa Kambangan? Kenapa tidak Rutan, atau kenapa tidak di Nusa Kambangan lah, kira-kira begitu. Itu bukan persoalan Habib Bahar. Kecemasan, ketakutan itu sama seperti kecemasan dan ketakutan terhadap Muhammad. Kenapa mereka mau bunuh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu upaya untuk membunuh berulang-ulang. Kali pertama di tahun kelima kenabian, mereka sudah mau bunuh Nabi Muhammad. Tapi karena diselamatkan dalam tanda petik oleh Bani Hashim, maka gerakan yang dilakukan mereka adalah melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim, dan itu berlangsung 2 tahun. Bentuk boikotnya, jangan kasih makan, jadi belanja apapun jangan kasih. Mereka belanja, kita belanja, tidak boleh. Pokoknya putus hubungan ekonomi, sosial, budaya, politik dengan Bani Hashim, sampai mereka menyerahkan Muhammad hidup-hidup kepada kita. Kenapa? Mereka mau bunuh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa mereka marah kali sama Nabi Muhammad? Jawabannya, itu yang dibilang Allah. Mereka nggak marah samamu, mereka bukan benci kepadamu, tapi mereka tidak suka dengan kalimat yang keluar dari mulutmu itu. Kalimat apa itu? Kalimatut tauhid. Komitmen bertauhid. Kalimat tauhid ini adalah la ilaha illallah. Ini yang saya selalu mengatakan nggak dipunyai. Saya mohon maaf untuk mengatakan bahwa agama lain tidak punya konsep keyakinan seperti ini. Kenapa? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ini adalah agreement luar biasa yang ternyata untuk menjadi muslim tidak ada posisi sosial, posisi ekonomi, posisi politik seseorang diperhatikan, tidak. Siapapun, kaya, miskin, tua, muda, pintar, bodoh, laki-laki, perempuan, tinggal di kampung, tinggal di kota, jika dia ingin menyatakan diri sebagai muslim, maka dia tidak menyatakan ketundukan kepada Nabi Muhammad, bukan. Dia harus menyatakan ketundukan kepada pemilik semesta raya, Tuhan semesta alam, yang punya matahari, yang punya siang, yang punya malam. Dia harus bangun komitmen. Aku mengatakan bahwa Tuhan itu cuma Allah. Itu statement diungkapkan secara keras, tegas di hadapan siapa yang menerima syahadat itu. Statement ini yang kemudian berujung pada harusnya semua muslim tidak mau memakai hukum kecuali hukum Allah. Tak ada cerita. Kalau ada orang mengaku muslim tapi mengatakan saya tidak, terus terang saya tidak bisa mengikuti semua syariat Allah, dia tidak muslim, tidak layak itu. Ustaz, tunggu dulu. Kita kan bukan negara Islam. Ini juga kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Memahami makna syariat itu. Ya, saya dulu pernah ada Bang Iman, kalau panggilannya almarhum, menulis buku Islam. Buku itu sudah tidak nampak di toko. Itu buku cerdas, bagus, luar biasa. Bang Iman ini pernah bilang, orang Jepang itu jauh lebih Islami ketimbang kita orang Indonesia. Statement beliau itu diserang habis karena dianggap bahwa ini pencemaran makna kata Islam.
Saya memahami bahwa yang dia bilang tidak salah. Sama seperti yang kita pahami tentang syariat dengan apa yang seharusnya, itu terjadi kesalahan. Kita menerima makna sampah, padahal makna seharusnya tidak. Secara harfiah, syariat itu aturan. Ketentuan yang dilakukan masjid, bapak masuk masjid tidak boleh pakai sendal, sendal harus ada tempat di mana sendal itu ditaruh, tidak boleh taruh sembarangan. Itu bahasa, itu aturan, itu bagian dari syariat. Syariat itu ada yang teoritis, tertulis, tekstual, ada yang dipulangkan karena dia harus ada eksplorasi ikhtiariah kemanusiaan kita. Syariat itu ada dalam bentuk sunnatullah, harus ikut itu. Apa contohnya? Air itu cair, uap itu gas berbentuk uap, kemudian es itu beku. Artinya kalau orang dibakar api maka orang bisa panas, terbakar, gosong, mati. Itu sunnatullah. Yang untuk syariat yang satu ini orang tidak perlu harus menjadi muslim. Maka untuk memimpin dunia, coba carikan saya satu dalil yang mengatakan bahwa dunia ini memang hanya akan boleh dipimpin oleh orang Islam. Tidak. Karena Allah menceritakan dalam Quran yang jadi khalifah itu bukan muslim tapi manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa perangkat yang membuat manusia layak disebut sebagai khalifah? Jawabannya sederhana. Allah kasih akal pikiran. Kemampuan untuk menggunakan akal pikiran, di dalamnya ada komponen yang menerima kondisi struktural kesemestaan, sunnatullah. Siapa yang pakai otaknya maka dia bisa. Kalau sama makna bersih, nggak usah pakai agama, orang bisa paham yang mana bersih, yang mana jorok, yang mana bohong, yang mana jujur, yang mana baik, yang mana tidak baik. Itu komponennya sudah Allah tanamkan secara fitrah kepada kita. Terus bagaimana dengan aturan-aturan Islam itu? Ini aturan bagi masyarakat model. Itu yang juga kita tinggalkan. Kemampuan penggunaan akal pikiran kita lemah, kemampuan penggunaan aturan tekstual juga kita lemah. Siapa orang yang paling mampu menyampaikan ini? Para ulama seharusnya. Indonesia dalam tanda petik sedang ada kampanye untuk menggusur ulama-ulama istiqomah ini. Saya tidak mengatakan kampanye dilakukan oleh pemerintah, tidak. Saya tidak mau menuduh pemerintah. Karena saya sedang bicara Islam dengan musuh-musuhnya, bukan Islam dengan negara. Ya. Karena kalau orang tanya sama saya, apakah negara ini sudah memberlakukan hukum syariat? Sudah. Apakah Cina memberlakukan hukum syariat? Tiongkok? Iya. Amerika? Iya. Tapinya itu tadi, tinggal prosentasinya saja. Ada yang dilakukan karena memang tidak harus melakukan itu. Ada yang memang mencoba memungkiri. Biasanya yang dipungkiri itu hal-hal yang sifatnya moral. Karena orang ingin membajak moral ketika dia memiliki kekuasaan, maka dia ingin moral itu seperti moral dia. Padahal Allah mau moral itu seperti moral seharusnya, yaitu moral manusia yang punya akhlak mulia. Disinilah yang terjadi, saya melihat ada upaya penyingkiran. Saya sedang membaca buku Invisible Hand. Ini buku menarik ini. Buku Invisible Hand ini mohon maaf saya ini penutup khutbah saya sudah menghabiskan waktu 18 menit ini. Seharusnya 15 menit. Mohon maaf saya. Buku ini diawali dengan satu statement pengantar dari penulis bahwa di samping buku ini ada satu buku lain, saya khilaf antara dua buku ini. Ya. Israel itu sedang mengembangkan satu virus. Jadi sebagai senjata biologis istilahnya. Tapi uniknya, ini virus ini rasial. Jadi kalau ada orang Batak sama orang Jawa, jika sasaran virus ini adalah orang Jawa, maka virus ini jika hinggap di orang Batak, dia tidak akan kena, tidak akan terdampak. Tapi kalau kena ke orang Jawanya, dia akan kena karena sasarannya orang Jawa. Maksudnya sasarannya adalah Arab Palestina. Diceritakan di buku itu sedang digarap. Walaupun penggarapannya bukan setahun 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Buku itu saya sudah sekian tahun.
Artinya sebenarnya bukan tidak aneh, karena selalu saja ada benang merah kalau orang nikam, membunuh. Sama kayak kemarin bersamaan dengan ditikamnya Syekh Ali Jabir, ada seorang imam yang ditikam dan meninggal akhirnya. Si penikam mengaku secara personal bahwa dia sakit hati sama si imam. Pertanyaannya, kalau kesannya sih wajar-wajar saja sakit hati. Oh iyalah, kalau sakit hati mau cuman lagi. Pertanyaannya, kalau dia sakit hati, kenapa pembunuhnya waktu sholat? Kenapa waktu di masjid? Dan kenapa waktu kawan tuh jadi imam dan dia sudah di saf pertama? Kan banyak luang-luang waktu-waktu lengah sebenarnya. Saya tidak mengatakan, ini yang saya bilang, saya tidak bicara secara struktural, tapi saya bicara, mohon maaf, ini pendekatan konspirasi, ya, bahwa bukan tidak mungkin seperti Israel tadi mengkondisikan ada virus yang bersifat rasial, ada orang yang memang dibina untuk mindsetnya hanya mentok kepada satu. Kalau nengok orang berjanggut, geremnya luar biasa. Kalau nengok orang bersorban, marahnya luar biasa. Kalau nengok mendengar seorang ulama atau ustadz, maka keinginan membunuh itu datang. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi mohon maaf, saya hanya mengatakan itu konspiratif. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayat yang saya baca di khutbah pertama itu innama yakhshallahu min ibadihi. Orang yang memiliki rasa takut paling tinggi di antara hamba Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau saya sering mengatakan indikator ulama ayat ini, surat Fatir ayat 3 ayat 28. Cuma ini. Kalau saya ditanya, ini muntolak utama untuk mengukur ini ulama lurus atau tidak lurus. Jadi makna takut itu apa? Kalau seorang takut kayak bapak-bapak. Itu yang saya bilang. Kita takut sama Allah dalam urusan Covid, pakai masker. Tadi kami bincang-bincang sebelum Anda sehat, saya sehat. Anda mungkin sungkan dengan saya sehingga kena saya ustadz, Anda salami saya. Oh sorry, jangan. Kenapa? Karena saya juga berpotensi mungkin, dan Anda juga berpotensi mungkin mengidap virus. Kalau begitu, karena takut kita sama Allah, kita harus jaga. Siapa orang yang harus kita contoh untuk membuktikan rasa takut yang paling. Orang kalau sudah takut, dia pasti jaga diri. Saya takut sama polisi lalu lintas, nanti dia menangkap saya kalau saya tidak pakai helm, maka saya pakai helm. Saya takut kalau spion, maka saya pakai spion. Kira-kira begitu. Rasa takut itu membuat saya akhirnya menunjukkan kelas kemanusiaan saya, bisa menjadi contoh bagi yang lain. Itu makna innama yakhshallahu min ibadihi. Rasa takut yang sebenarnya berujung pada pembuktian bahwa dia layak untuk disebut hamba Allah yang beriman. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.